Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 dan kelas 9, dan yang kami hormati para wali murid dan orang tua siswa-siswi kelas 8 dan kelas 9 yang saat ini kita sementara tidak bisa bersua secara langsung, dan kita bisa bersua secara langsung melalui media online atau daring. Kali ini saya akan menyampaikan tentang program kesiswaan, salah satunya di bidang ketertiban. Anak-anakku dan para wali murid yang kami hormati, memang saat ini kita dalam keadaan pandemi, dalam keadaan diuji oleh Allah. Tetapi anak-anak sekalian harus tetap optimis, harus tetap yakin. Karena apa? Itu salah satu modal menjadi manusia yang tangguh. Karena dalam kegiatan kali ini, kegiatan kelas 8 dan kelas 9 itu disebut dengan sebagai adaptasi kebiasaan baru dengan tema generasi tangguh pengawal Aswaja An-Nahdiyah. Jadi anak-anakku, kalian tetap menjaga amalia Aswaja, kalian tetap mengamalkan amalia Aswaja sesuai dengan tuntunan yang pernah kalian dapatkan di SMP Khadijah Surabaya. Sebelum saya masuk kepada materi inti yang akan saya sampaikan, saya perlu mengingatkan lagi mengenai tata tertib yang ada di SMP Khadijah Surabaya yang tetap dilaksanakan baik di rumah maupun di sekolah nanti pada saat ketika kita bisa bertatap muka secara langsung. Mengapa demikian? Karena tata tertib ini merupakan pondasi, merupakan pembatas supaya kalian tetap berjalan kepada jalur yang sesungguhnya, yaitu sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan peraturan yang ada di SMP Khadijah Surabaya. Seandainya kalian melanggar peraturan tersebut, poin-poin pelanggaran akan tetap dijalankan walaupun kondisi atau keadaan kita dalam daring. Nah, mengapa demikian? Karena yang namanya tata tertib dan poin pelanggaran, poin prestasi akan tetap kita jalankan sesuai dengan program kesiswaan tahun ajaran 2020-2021. Nah, anak-anak sekalian, bagi siswa-siswi yang terus melakukan pelanggaran, yang terus tidak mematuhi peraturan, pada sampai terakhir orang tua akan tetap kita panggil, akan tetap kita komunikasikan. Maka saya harapkan kalian bisa bekerja sama walaupun kita dalam keadaan jauh, dalam keadaan pandemi seperti ini. Anak-anakku sekalian, baiklah, sekarang saya akan menyampaikan materi inti dari kegiatan AKB kesiswaan kali ini, yaitu dengan tema bijak dalam menggunakan sosial media. Mengapa tema ini saya angkat? Yang pertama, SMP Khadijah sebagai salah satu SMP Islam swasta yang memiliki visi, yaitu membentuk generasi yang unggul, kompetitif, dan berakhlakul karimah. Kalian boleh unggul dalam bermedsos, kalian boleh berkompetisi dalam bermedsos, tapi ingat, jangan melupakan tata cara atau adab yang berakhlakul karimah, sehingga kalian tetap bijak dalam menggunakan medsos. Nah, sebelum kalian dalam menggunakan medsos, biasakan
biasakan menggunakan istilah think, yaitu is it true, is it hurtful, is it illegal, is it necessary, is it kind. Bagaimana maksudnya kata-kata di atas? Apakah yang kamu posting itu sudah benar? Apakah informasi yang kamu bagikan atau tulisan yang kamu bagikan itu tidak menyebabkan orang lain sakit hati? Apakah ucapan-ucapan yang kamu sampaikan atau tulisan-tulisan yang kamu sampaikan, apakah itu betul? Apakah itu valid? Kemudian, apakah tulisan-tulisan yang kalian sampaikan, omongan-omongan yang kalian sampaikan, itu baik untuk orang lain dan baik untuk dirimu sendiri? Maka sebelum kalian memposting sesuatu, sebelum kalian memposting gambar-gambar, maka pikirkan terlebih dahulu istilah-istilah tersebut. Before you post, think. Berikutnya, dari hal-hal tersebut, saya memiliki 5 tips bijak dalam bermedsos. Ini sangat penting, mohon disimak, mohon dicermati, dan yang terakhir, mohon dilaksanakan. Ya. Yang pertama, hindari berbagi informasi pribadi. Maksudnya bagaimana? Nah, ini penting kita lakukan dan penting saya sampaikan. Karena apa? Kalau kamu tidak bisa membatasi berbagi informasi pribadi dengan orang lain, ini menyebabkan satu, bisa identitasmu akan dipalsukan. Yang kedua, jika nanti ada orang yang tidak senang, mungkin akan mengintimidasi kamu. Dan yang ketiga, bisa-bisa kamu akan mendapatkan teror yang tidak jelas. Maka dari itu, saya berharap setiap anak, setiap siswa harus bisa memfilter berbagi informasi pribadi dengan orang lain, apalagi dengan orang yang tidak dikenal. Yang kedua, yaitu filter follower and friend. Maksudnya seperti apa? Sekarang dunia medsos sangat banyak sekali dan sangat beragam. Ada IG, ada FB, ada Twitter, ada bermacam-macam lainnya, ada Line, ya, dan itu followernya, pertemanan atau friendsnya. Nah, kita harus bisa memfilter. Mengapa demikian? Yang dikhawatirkan jika ada teman atau mungkin orang yang tidak kenal mengeksploitasi. Yang dikhawatirkan jika ada teman atau orang yang tidak dikenal mengeksploitasi kalian, maka kita harus bisa menilai apakah eksploitasi ini sifatnya positif ataukah bersifat negatif. Maka dari itu, filter follower, filter friends tetap harus kita kedepankan dalam media sosial. Bukan berarti kita tidak mau berteman dengan siapa saja, tetapi ini penting, ya. Jadi jangan sampai eksploitasi yang kamu dapatkan yaitu eksploitasi yang negatif. Kalau eksploitasi positif, silakan lanjutkan. Nah, yang ketiga yaitu hindari akun dan postingan yang negatif. Anak-anakku sekalian, kalian sebagai siswa SMP kelas 8 dan kelas 9 di masa usia-usia yang penuh dengan perkembangan, maka menahan diri, ya, mawas diri itu juga perlu. Karena apa? Jika akun dan postingan negatif itu kamu ikuti, ya, maka yang dikhawatirkan kamu akan terjerumus kepada akun-akun dan postingan negatif yang tidak jelas. Maka saya harapkan kamu juga bisa harus berpikir, ya, bisa memfilter
sebelum bertindak. Yang keempat, yaitu ingat, kata adalah senjata. Jadi yang keempat, gunakan bahasa yang sopan dan baik. Tadi di awal ya, salah satunya before you post, artinya sebelum kamu memposting, salah satunya gunakan kalimat atau bahasa yang santun, gunakan bahasa atau kalimat yang baik, baik untuk orang lain sehingga juga nanti akan baik untuk diri kita sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu medsos itu merupakan peluang atau kesempatan. Kesempatan atau peluang untuk apa? Nah, jadikan tempat untuk berkarya dan mengembangkan potensi diri yang kamu miliki. Saya yakin anak-anak memiliki kelebihan-kelebihan yang bisa dikembangkan melalui wadah media sosial, melalui tempat media sosial. Karena apa? Supaya orang lain bisa mengetahui bahwa kamu bisa menghasilkan sebuah karya, bahwa kamu bisa mengembangkan potensi dirimu melalui media sosial. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Saya kira anak-anak kelas 8 dan kelas 9, siswa-siswi SMP Khadijah Surabaya, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang cerdas, dan anak-anak yang berakhlakul karimah. Sehingga gunakan media sosial untuk berkarya dan mengembangkan potensi diri kalian. Sehingga itulah yang dinamakan bijak dalam menggunakan media sosial. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum nanti saya mengakhiri materi ini, saya ada sedikit video yang ini bisa dikatakan sebagai memanfaatkan peluang dan memanfaatkan kesempatan. Tetapi sebelum itu ya, saya ingin menyampaikan satu pesan lagi ya, sesuai dengan 5 tips bijak dalam bersosial media ya. Saya mengutip salah satu firman Allah, yaitu dalam firman Allah, yaitu surat Al-Ahzab ayat ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad tamalu buhtana wa itsman mubina. Yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Artinya apa? Ketika kalian tidak bijak dalam menggunakan sosial media, kalian secara tidak langsung menyakiti orang-orang mukmin atau mungkin juga bukan orang-orang yang non-mukmin, dan itu akan menjadi dosa yang sangat berat untuk kalian. Nah, selanjutnya ini ada sedikit video inspirasi yang bisa kalian simak. Siapa tahu ini bisa menginspirasi anak-anak ya. Beginilah aktivitas sehari-hari yang dilakukan Aji Wahyu Santoso, pemuda asal desa Ngogri, Kecamatan Megalu, Jombang, Jawa Timur. Ya, lemahnya ekonomi di tengah pandemi COVID-19 tak membuatnya putus asa di saat semua pekerjaannya sebagai jasa konstruksi terhenti karena dampak pandemi virus COVID-19. Berbekal keahliannya membuat kerajinan miniatur sepeda ontel dan sepeda motor dari bahan limbah kartu perdana,
Kini ia bisa mendapatkan penghasilan di tengah liburnya aktivitas sehari-hari. Ia mengaku terinspirasi menjadi pengrajin miniatur sepeda setelah melihat banyaknya sampah kartu perdana yang dibuang sia-sia dan menjadi sampah oleh beberapa tetangganya yang banyak usaha jual beli kartu perdana ponsel. Beberapa bulan menekuni usahanya, kini sejumlah kerajinan miniatur mulai banyak diminati masyarakat luas. Di pasar lokal saja, kini ia bisa menjual 20 hingga 30 buah miniatur berbagai jenis kepada pecinta miniatur sepeda. Harganya pun cukup ekonomis, yakni berkisar Rp50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Ia mengaku semakin sulitnya pembuatannya, maka harganya semakin mahal. Dalam sebulan kini ia bisa mengantongi penghasilan tambahan hingga 10 juta. Awalnya prihatin melihat banyaknya limbah di sekitar, terus ada inspirasi. Pandangan saya kan membuat limbah ini menjadi lebih berharga bagaimana. Dan saya ada ide membuat miniatur sebuah kendaraan. Kendaraan ini berupa sepeda motor atau sepeda ontel. Soalnya di Indonesia kan kebanyakan memakai sepeda motor dan sepeda ontel. Dari situ saya belajar sedikit demi sedikit. Awalnya memang coba-coba jelek lah. Terus saya coba pasarkan, kok ada peminat. Lama-kelamaan saya perbaiki. Dari situ kan ada timbul peminat. Nah, saya berpikir untuk mengembangkan usaha ini menjadi sebuah penghasilan tambahan bagi saya. Yang bisa dibuat apa aja? Mulai sepeda ontel yang umum seperti sepeda balap, sepeda BMX, sepeda lipat, sepeda ontel yang biasa dipakai orang tua, terus sepeda motor yang umum lah juga seperti Astrea Grand, terus Beat, CB dan sebagainya. Berkat promosinya melalui mulut ke mulut dan media sosial, kini miniatur buatannya mulai diburu pecinta miniatur dari luar kota seperti Surabaya dan sekitarnya. Dari Jombang, Hidayat, TV7 News melaporkan. Bagaimana anak-anak videonya? Cukup menarik? Nah, saya berharap kalian bisa menggunakan media sosial untuk mengembangkan potensi diri, kemudian untuk berkarya, kemudian untuk menyampaikan hal-hal yang baik, tidak menyakiti orang lain, dan bisa memfilter apa yang baik menurut kalian dan apa yang tidak baik menurut kalian. Nah, demikianlah paparan mengenai materi dari tim kesiswaan bijak dalam menggunakan media sosial. Anak-anakku sekalian, tetap semangat dalam pembelajaran daring, tetap sehat dalam kondisi pandemi maupun nanti dalam kondisi normal, supaya tetap semangat dan tetap bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di SMP Khadijah Surabaya. Semoga Allah meridhai kita semuanya. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.